Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Nirajuan dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan berjelaskan lingkungan dan budaya organisasi. Pokok bahasan lingkungan organisasi yaitu lingkungan umum, lingkungan tugas, daya saing kecerdasan, lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan manajerial adalah lingkungan internal dan eksternal yang mampu mempengaruhi kinerja manajer dalam organisasi. 1. Lingkungan umum yaitu mempengaruhi secara tidak langsung. 2. Lingkungan tugas yaitu mempengaruhi secara langsung, mempengaruhi operasi dan kinerja. 3. Lingkungan internal yaitu elemen dalam batasan organisasi. 1. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi internal organisasi yaitu lingkungan yang berada di dalam lingkungan organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. 2. Lingkungan eksternal organisasi yaitu meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi tapi berpotensi mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini terdiri atas A. Lingkungan umum, B. Lingkungan tugas. 1. International Dimension mempresentasikan peristiwa-peristiwa yang berasal dari negara lain dan mempengaruhi organisasi di suatu negara. Di era globalisasi, dimensi internasional dapat memunculkan 1. Kompetitor baru, 2. Pelanggan baru, 3. Supplier baru, 4. Serta membentuk tren sosial, teknologi, dan ekonomi. 2. Technological Dimension kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Industri spesifik, masyarakat pada umumnya. Dampak competition, hubungan dengan pelanggan, kemajuan medis, dan kemajuan non-teknologi. Dimensi teknologi termasuk ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di suatu bidang industri dan atau masyarakat secara umum. Dimensi ini banyak mempengaruhi perubahan-perubahan besar atas organisasi aneka industri. 3. Dimensi sosial budaya. Dimensi lingkungan umum memiliki karakteristik demokrasi, norma, adat, dan nilai-nilai. 4. Dimensi ekonomi. Keadaan ekonomi yang sehat, yaitu daya beli konsumen tinggi, tingkat pengangguran rendah, dan suku bunga rendah. Tren baru, frekuensi merger dan akuisisi, pertumbuhan sektor usaha kecil. Lingkungan tugas yaitu sektor yang memiliki hubungan langsung dengan organisasi, yaitu customer, competitor, supplier, dan labor market. Kekuatan pasar tenaga kerja yang mempengaruhi saat ini yaitu meningkatkan kebutuhan pekerja teknologi informasi dan komputer, perlunya investasi berkelanjutan dalam sumber daya manusia, pengaruh blok perdagangan internasional, otomatis outsourcing, perpindahan lokasi fasilitas pada lokasi tenaga kerja. Mengadopsi lingkungan. 1. Jangkauan penggabungan usaha atau usaha patungan. Daya saing kecerdasan. Kegiatan untuk mendapatkan informasi sepanjang mungkin tentang saingan seseorang. Situs web, database komersial yang perlukan keuangan, aktivitas pasar, clipping, berita, publikasi perdagangan, kontak, temukan potensi, ancaman, atau peluang. Kemitraan antar organisasi. Pergeseran paradigma, kepercayaan, keadilan, link bisnis, koordinasi yang erat, keterlibatan dalam desain produk, kontrak jangka panjang, bantuan bisnis melampaui kontrak. Perwujudan yang terlihat yaitu simbol, cerita, pahlawan, semboyan, upacara. Environment dan kultur, lingkungan dan budaya. Pengaruh besar budaya internal pengurusan adalah lingkungan eksternal. Budaya dapat bervariasi di seluruh organisasi. Organisasi dalam industri yang sama mengungkapkan karakteristik budaya yang serupa. 4 jenis budaya perusahaan. Eksternal, internal. Eksternal yaitu adaptasi budaya dan budaya berprestasi. Internal, budaya keterlibatan dan budaya konsistensi. Budaya kepemimpinan mengartikulasi visi yang dapat dipercaya oleh karyawan, memperhatikan aktivitas sehari-hari yang memperkuat visi budaya bekerja dan sistem penghargaan sesuai dan memperkuat nilai. High performance culture menciptakan dan memelihara budaya kinerja tinggi di lingkungan yang bergejolak saat ini dan tempat kerja yang berubah tidaklah mudah. 2. Yaitu teori modern
Pokok bahasan 1. Pengertian 2. Teori John Woodward 3. Teori James D. Thomson 4. Teori J. Lord dan Lawrence 5. Daniel Katz dan Robert Katz 6. Teori J. Lord dan Lawrence. Dan yang terakhir kelompok Aston. Aliran modern lebih mengarah pada pendekatan konsistensi. Aliran ini menekankan bahwa organisasi harus bersifat terbuka atau berhubungan dengan lingkungan. Organisasi yang efektif adalah jika struktur organisasi yang mampu menyelesaikan dengan sendiri lingkungannya. Organisasi harus memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Tokoh-tokoh dalam aliran modern ini antara lain Woodward melakukan studi tentang pengaruh teknologi terhadap organisasi. Menurut Woodward, perbedaan teknologi akan menyebabkan perbedaan tuntutan terhadap keahlian manusia yang berbeda-beda dan akhirnya juga menuntut perbedaan dalam struktur organisasinya. Ide Thomson tentang hubungan teknologi, lingkungan, dan struktur tidak hanya terbatas pada organisasi bisnis, tapi juga di luar bisnis. Menurutnya ada kesamaan antara organisasi bisnis dan non-bisnis dalam menanggapi lingkungan teknologi dan terhadap organisasi memiliki pengalaman dan problem yang sama dalam berhubungan dengan lingkungan dan struktur yang akan memiliki perilaku hampir sama, dan munculnya dengan demikian akan mendorong munculnya kesamaan bentuk-bentuk di antara organisasi-organisasi tersebut. Ide Thomson tersebut sangat berarti bagi pengembangan teori organisasi, terutama dalam hal bagaimana organisasi harus mendesain strukturnya agar mampu menghadapi perubahan-perubahan teknologi dan lingkungannya. Sumbangan Thomson, Joy Wards dan Paul Wards, konsep-konsep yang dikemukakan oleh Lord pada dasarnya konsep tentang diferensiasi dan interaksi. Agar tugas yang berkeanekaragaman dalam organisasi dapat terkoordinir dengan baik, maka harus ada koordinasi yang baik terhadap tugas-tugas tersebut. Daniel Katz dan Robert Katz, Perspektif Lingkungan. Buku ini berjudul The Social Psychology of Organization, merupakan pendorong yang penting bagi pengenal perspektif sistem terbuka dan teori organisasi. Buku ini memberikan definisi yang meyakinkan tentang keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan yang penting dalam sebuah organisasi dengan lingkungannya dan perlunya organisasi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang berubah jika mereka ingin bertahan hidup. Kelompok Aston ini mendukung besaran size organisasi sebagai faktor penting untuk memperoleh struktur. Organisasi besar telah terbukti mempunyai banyak kesamaan komponen struktural. Bukti tersebut berguna bagi para manajer untuk membantu mereka membuat keputusan desain organisasi bersama dengan bertumbuhnya organisasi. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.